Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, berolahraga teratur, dan makan makanan yang sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, materi pendidikan kewarganegaraan kelas 6 semester 1 oleh Bu Ulia Firdausi. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi, kalian dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Juga kalian dapat mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut. Apakah sudah mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila? Mari kita bahas materinya. Dari peta konsep ini mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Sila pertama disimbolkan dengan tanda bintang, yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Sila kedua disimbolkan dengan rantai, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin, yang berarti persatuan dan kesatuan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng, yang artinya musyawarah untuk menuju mufakat. Sila yang terakhir yaitu disimbolkan dengan padi dan kapas, nilai yang terkandung yaitu setiap masyarakat berhak atas keadilan dan kesejahteraan. Sila pertama tentang ketuhanan, yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Perhatikan gambar tersebut. Ada beberapa orang yang memakai pakaian adat sesuai dengan agamanya masing-masing, namun mereka tetap hidup rukun dan berdampingan. Makna dari sila pertama yaitu menjalankan perintah agama atau kepercayaan sesuai yang dianutnya. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta hidup rukun. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa agama yang berbeda-beda tetap bisa mempersatukan dan hidup rukun secara berdampingan. Sila kedua yaitu tentang kemanusiaan. Berdasarkan sila ini maknanya yaitu warga negara diminta memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama sehingga harus saling menyayangi satu sama lain, saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Sikap-sikap yang merupakan perwujudan dari sila kedua ini yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pada gambar tersebut ada contoh-contoh kegiatan yang melambangkan kemanusiaan. Yang pertama yaitu kegiatan donor darah dan memberikan sembako bagi orang yang kurang mampu, memberikan bantuan tenaga dan tenaga kesehatan ketika ada negara yang sedang berperang. Sila ketiga yaitu tentang persatuan. Sebagai warga negara, kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga kepada negara Indonesia. Sikap yang merupakan perwujudan dari sila ketiga yaitu
mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Dan yang terakhir yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh dari persatuan dan kesatuan bisa dilihat pada gambar. Ada beberapa orang yang mengenakan pakaian adat yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Mereka mempunyai banyak sekali perbedaan, namun mereka tetap bersatu padu untuk persatuan dan kesatuan negara Indonesia serta hidup rukun dan berdampingan. Ada juga gambar siswa yang sedang melakukan kegiatan upacara bendera yang merupakan wujud kecintaan terhadap negara Indonesia sebagai nilai dari persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu tentang kerakyatan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Perbedaan pendapat dan cara pandang harus diselesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi untuk mendapatkan mufakat bersama. Sikap yang merupakan perwujudan dari sila keempat yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar tersebut ya. Pada gambar sebelah kiri ada beberapa siswa yang sedang mengerjakan tugas secara berkelompok. Mengerjakan tugas secara berkelompok juga merupakan contoh nilai sila yang keempat karena di dalamnya juga terdapat diskusi dan sebuah mufakat bersama. Pada gambar yang di sebelah kanan juga ada gambar orang yang sedang bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang disepakati bersama. Gambar tersebut juga merupakan contoh dari nilai Pancasila yang keempat tentang demokrasi untuk semuanya. Sila yang terakhir yaitu tentang keadilan. Nilai yang terkandung dalam sila tersebut yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, serta bersikap adil, hak dan kewajiban juga harus selalu seimbang. Sikap yang merupakan perwujudan dari sila kelima yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan gaya hidup yang mewah. Yang kelima, rela bekerja keras. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Perhatikan pada contoh gambar. Gambar tersebut melambangkan hidup yang saling tolong-menolong antar sesama manusia, sesama teman, dan sesama keluarga. Dan juga melambangkan tentang keadilan yang sama bagi setiap masyarakat, serta menggambarkan tentang hidup yang sederhana, tidak boleh hidup boros, serta hidup yang bermewah-mewahan. Demikian tadi materi kita dari awal sampai akhir. Mari kita refleksikan bersama apa yang sudah kita pelajari pada kali ini.
Yang pertama, meskipun kita berbeda agama, kita harus tetap hidup rukun dan berdampingan. Yang kedua, sesama manusia adalah sama derajat, harkat, dan martabatnya. Yang ketiga, meskipun negara Indonesia beragam, namun kita harus tetap bersatu. Yang keempat, yaitu dalam setiap pengambilan sebuah keputusan, kita harus tetap bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Dan yang terakhir, kita harus selalu mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil, hak dan kewajiban juga harus selalu seimbang. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Pancasila merupakan pedoman dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap kegiatan masyarakat seharusnya berpedoman pada Pancasila. Karena dalam perjalanannya, Pancasila dibuat dan dibentuk oleh para founding founder kita berdasarkan keinginan dan kebaikan, serta tujuan berdirinya suatu bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.